Selamat pagi guys, pagi hari ini aku lagi ada di Prigen dan salah satu wisatanya alam itu adalah air terjun Kakek Bodo. Nah, aku akan explore mengapa disebut sebagai air terjun Kakek Bodo. Apakah sebodoh saya? Nah, kita akan explore secara luas bagaimana air terjun ini. Ikuti perjalananku untuk air terjun Kakek Bodo. Gas! Jawa Timur memiliki potensi alam yang sangat luar biasa indah. Apalagi kalau kita pergi ke daerah Pasuruan, tepatnya ada di Prigen, Jawa Timur. Ya, Pasuruan memiliki beberapa gunung, sebut saja Gunung Welirang, Gunung Pananggungan, apalagi Gunung Arjuna. Di lereng-lereng itu juga memiliki tempat wisata yang sangat indah, salah satunya yang akan aku kunjungi kali ini, yang disebut dengan air terjun Kakek Bodo. Perjalanan dari kota Solo menuju ke Prigen, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, lalu kita bisa menginap di sana. Setelah itu kita akan memilih-milih tempat yang cocok untuk kita kunjungi. Kali ini destinasi pertama yang akan kunjungi adalah air terjun Kakek Bodo. Mengapa? Karena menurut saya ini nama air terjunnya itu unik dan aneh. Karena penasaran, akhirnya aku langsung menjadikan sebagai list daftar pertama ketika aku berkunjung ke Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Perjalanan pagi ini melewati jalan yang berkelok-kelok, langsung menggunakan map menuju ke area yang akan aku tuju. Yang menarik kalau pagi gini guys, di Prigen itu tidak banyak kendaraan, jadi masih sangat sepi sekali ya. Ini sekitar pukul 7-an pagi. Aku sudah sampai untuk di ucapan selamat datang. Lalu akan ada jalan menanjak naik ke atas, ada tulisan Kakek Bodo. Tanjakannya ini sekitar 50 meter. Nanti kita akan disambut dengan tulisan selamat datang untuk loket 2. Di loket 2 aja ini memang menjadi favorit karena memiliki area parkir yang cukup luas dan pemandangannya itu seperti kita ada di tengah hutan. Sedangkan untuk loket satunya ini akan aku kasih tahu ya teman. Jadi ada loket satunya itu ke arah samping kanan ya. Ini jalannya naik. Karena aku memang sedikit mencari jalur yang kedua ini, walaupun nanti aku tetap naiknya di jalur yang pertama. Jalurnya ini menanjak, beraspal juga, jalurnya berpapasan seperti itu, jadi bisa memakai kendaraan mobil. Lalu diarahkan belok kiri. Nah, di belok kiri inilah untuk loket yang pertama. Ya, hanya di sini itu jalannya tidak terlalu bagus seperti yang tadi. Terus juga jalannya sedikit sempit dan mungkin recommended di loket yang kedua. Oke sahabat, aku sudah ada di loket kedua, lalu mengambil karcis. Per orangnya itu Rp25.000. Tetapi itu akan sesuai dengan pemandangan yang bukan hanya sekedar air terjunnya, tetapi kita bisa menikmati hutan yang sangat asri. Setelah turun ke bawah ada toilet dan ada taman-taman yang bisa digunakan untuk refreshing. Di sebelah kanan ada kolam renang, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, bisa digunakan untuk orang sekeluarga. Lalu untuk air terjunnya akan diajak untuk naik ke atas ya. Jalannya ini berasal dari bebatuan yang sudah ditata dengan naik anak tangga yang panjang ya. Jadi bisa kita nikmati dengan banyak orang untuk jalannya. Yang harus diperhatikan ketika jalan seperti ini yaitu lereng dari di sebelah kiri. Karena ini adalah lereng yang berbentuk tanah, jadi kalau musim hujan itu bisa longsor kapanpun. Maka kalau datang ke sini jangan pas hujan ya teman, supaya tidak berbahaya. Selain itu juga kita bisa memperhatikan pohon-pohon, karena ada beberapa pohon kering ataupun saat angin kencang itu bisa tumbang di jalan seperti ini. Maka dari itu juga memperhatikan jangan pada saat hujan maupun angin kencang. Kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi ya teman, kalau kita bisa menyaksikan
bebatuan yang kita lewati ini adalah bebatuan yang memang bisa menjadi parasit ataupun mutualisme dari beberapa tanaman. Contohnya saja lumut yang banyak menempel di bebatuan yang berwarna hijau. Jadi kalau kita injak itu bisa menyebabkan licin, sehingga kalau kita tidak hati-hati bisa terjatuh ataupun terperosok di bebatuan ini. Nah, jangan sampai sakit kan. Nah, di sana ya teman, itu roket satunya ya. Jadi memang turun ke bawah, ada kalinya baru naik lagi ke sini. Tapi memang recommended yang di tiket 2 ya. Ini ada tulisan air terjun, waterfall, dan jalan hutan menuju ke atas. Nah, kita akan menuju ke atas ya. Memang pada saat musim panas ini menjadi jawaban yang sangat menarik karena kita bisa menikmati udara segar di bawah rimbunan pohon. Itu akan merasakan udara yang sangat sejuk. Selain itu tadi, saranku kalau ke sini ya teman, bawa sepatu ataupun sandal yang tidak polos ya. Artinya itu yang sedikit bergerigi sepatu atau sandalnya. Kenapa? Karena kalau bergerigi itu bisa seperti nancap di bebatuan, tidak licin. Karena kalau polos itu biasanya kita akan gampang terpleset karena memang banyak lumut-lumutnya. Dan pastinya tidak disarankan untuk kaki kosong ya, ataupun kakinya tidak pakai sepatu atau sandal, jangan sampai. Itu banyak tapan pengumuman tentang kalau hujan maupun banjir cepat-cepat kembali karena bisa berbahaya. Di sini paling banyak itu adalah pohon pinus ya, pohon pinus banyak. Dan ini adalah tempat untuk campingnya. Di sebelah kiri ini biasanya yang datang ke sini untuk mendirikan tenda boleh. Terus kalau menuju terus kita akan menemukan warung-warung ya. Ini di sebelah kiri saya ya teman, di sebelah kanan ada toilet ya. Jadi dekat dengan fasilitas umum yang cukup memadai. Perjalanan masuk ke dalam sekitar 450 meter ataupun 500 meter ya. Jalan santai saja, tidak perlu terburu-buru, dan ini memang tidak disarankan untuk orang yang memang ingin cepat-cepat selesai enggak. Tetapi kita akan dibawa melalui alur dan perjalanan. Bahkan ini kita akan ketemu dengan salah satu batu yang ada di lereng. Ini sangat indah sekali dengan lekukan alamnya. Ini bisa dijadikan spot foto yang sangat menarik. Aku lihat juga beberapa pengunjung menjadikan bebatuan ini sebagai spot foto yang instagramable. Sepanjang jalan kita juga akan ketemu beberapa tong sampah ya teman. Jadi buanglah sampah sesuai dengan tong-tongnya. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di kali. Itu sangat dilarang, kata nenek. Hehehe. Keindahan alam di sini juga jangan sampai kita rusak, seperti melihat bunga yang cantik terus kita mau petik, jangan ya. Ataupun kita mengambil ataupun memotong atau memoklek tanaman, itu jangan sampai ya, supaya tetap terjaga keindahannya. Oke teman, kita terus jalan dan ada anak tangga. Kita dipertemukan dengan jembatan berbentuk pelangi. Ada hijau, biru, merah, kuning, dan lain sebagainya. Jembatan ini sepertinya sudah cukup lama ya, karena warna catnya itu sudah banyak mengelupas. Nah, kalau kita jalan di sebelah kanan aku ini ada tulisan makam kakek Bodo. Nah, kakek Bodo sendiri ya teman, itu adalah seseorang ya, ini seorang kakek yang cukup tua yang hidup pada zaman Belanda. Pada saat dulu kakek ini memang mengabdi di orang Belanda. Tetapi karena memiliki keinginan, akhirnya keluar dan menyendiri untuk bersemedi. Sampai suatu hari kakek ini meninggal dan dimakamkan di lereng dari pegunungan ini oleh penduduk sekitar sebagai mengenang kakek yang sering dikatakan bodoh oleh pada zaman Belanda itu, maka disebut sebagai kakek bodoh. Karena makamnya memang dekat dengan air terjun, maka sebagai penghormatan air terjunnya juga disebut dengan air terjun kakek Bodo. Oh begitu ceritanya. Ya.
Oke teman, di sini ada pohon yang memang usianya sudah ratusan tahun menjulang tinggi dan menjadikan rimbun dan suasana benar-benar hutan yang sangat indah. Tidak sedikit beberapa bunga berjatuhan dari atas, seakan-akan kita sedang pergi ke sebuah taman yang sangat-sangat indah. Setelah pohon yang besar tadi, kita akan dibawa turun sedikit untuk lebih mendekat ke air terjunnya. Air terjun Kakek Bodo berada di ketinggian 40 meter kawan, dan berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Air terjun ini berada di lereng utara Gunung Welirang, Tretes Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Air terjun ini berasal dari sungai Kali Ketik yang terus mengalir sepanjang tahun. Kawasan air terjun Kakek Bodo ini juga termasuk 3 pintu masuk, yaitu pintu masuk Candi Jawi, Taman Safari 2 Prigen, dan belakang Hotel Surya. Kegiatan yang kita bisa lakukan di air terjun Kakek Bodo ini pastinya kita bisa berfoto-foto ria ataupun membuat vlog video di dekat air terjun Kakek Bodo. Selain itu, kita juga bisa bermain di antara bebatuan yang ada di bawah dari air terjun Kakek Bodo ini. Beberapa aliran kecil ada ikan-ikannya seperti ikan cedol yang kita bisa membawa sesar kecil bersama dengan putra-putri saudara semua untuk dijadikan liburan yang menyenangkan. Sesuai dengan instruksi tadi, kalau air sudah mulai memiliki debit yang besar, maka segera untuk naik ke atas. Kalau airnya kecil dan jernih, bolehlah kita menggunakannya untuk bermain di sini. Hanya hati-hati, bebatuannya sangat licin dan kita tidak boleh mandi di bawah langsung dari air terjun. Mengapa? Kanan kiri dari tebing air terjun ini bebatuannya bisa longsor kapanpun, apalagi ketika musim hujan. Pada saat aku kesini memang suasananya ya sepi sekali ya teman, jadi mungkin akan sebentar lagi banyak yang datang. Menyusun batu di depan air terjun di bebatuannya itu akan menjadi spot foto yang sangat indah. Bawahnya ini ternyata memang genangan air dan memiliki tepi dengan pasir kerikil bebatuan. Ya bisa digunakan untuk keceh lah, asal tidak mandi di bawahnya tepat. Duduk-duduk di sini sembari mendengarkan suara air terjun itu memiliki makna tersendiri, sangat menenangkan di dalam hati. Yuk abadikan momenmu. Halo, selamat pagi kawan. Pagi hari ini aku lagi ada di air terjun Kakek Bodo. Ini suasana pagi hari ini. Jadi ada tebing-tebingnya bebatuan. Di sana air terjunnya. Pintu masuknya di sana adalah hilirnya. Suasananya tenang dan sejuk sekali. Memang debit airnya tidak terlalu besar. Jadi cocok sekali yang tidak suka berisik atau terlalu nyanter di telinga. Air terjun Kakek Bodo ini pilihan terbaik untuk menenangkan diri sambil duduk-duduk di sini. Aku menyempatkan untuk bermain air sedikit dan cuci tangan, dan rasanya itu benar-benar air yang sejuk, jernih, dan sangat menyegarkan. Ketika menyentuh kulit seakan-akan kita berada di surga yang indah. Dan bila kita melihat ke atas, pepohonan yang sangat hijau di sana seakan-akan tersenyum. Inilah kekayaan alam yang bisa mengajak kita betapa keindahan yang Tuhan berikan di alam ini dapat kita nikmati sepenuhnya. Setiap kali ke air terjun selalu diingatkan bahwa betapa indahnya alam yang Tuhan berikan, tetapi harus kita jaga juga. Aku kira sudah cukup ya teman untuk explore, sehingga aku balik lagi. Dan view yang di sini tuh sangat mempesona ya, karena pohonnya besar-besar banget. Dan itu menunjukkan Indonesia ini kaya dengan kekayaan alam yang bisa menjadi penunjang sebagai paru-paru dunia.
Jangan dirusak, jangan ditebang sembarangan kayu-kayunya ya. Kalau seperti ini nggak boleh nih ditebang, biar dia menua dengan sendirinya. Puas menikmati air terjunnya dan kekayaan alam yang ada di hutan ini, saatnya untuk kembali. Teman, itulah tadi perjalananku dalam explore di Kakek Bodo, Prigen, Jawa Timur. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam channelku ini. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.